Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan laporan yang telah kami buat dengan judul Laporan Kegiatan Mendesain PIN di Adobe Photoshop. Ini untuk halaman pertama covernya, dilanjut lagi ada logonya, dan ini nama-nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kanza Kineta Putri Andrian. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Aulia Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faranian Firdaus. Oke, dilanjut untuk halaman kedua itu ada abstrak. Jadi, abstrak adalah ringkasan dari sebuah isi atau laporan. Ya, jadi ini itu ringkasan singkatnya dari isi laporan kami. Lanjut, ada bab 1. Jadi di bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Yang dimaksud latar belakang itu adalah alasan mengapa kita membuat laporan dengan judul seperti ini. Ya, jadi ini adalah alasan kami memberi judul laporan kegiatan mendesain PIN di Adobe Photoshop. Dilanjut lagi ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu maksud mengapa kita membuat laporan ini dan tujuannya juga. Ya, jadi laporan ini bermaksud untuk belajar menggunakan perangkat lunak Adobe Photoshop secara praktis untuk menciptakan desain visual yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Juga mendorong para siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam merancang dan mengekspresikan ide melalui media digital. Nah, tujuannya itu untuk menguraikan proses pembuatan desain PIN menggunakan Adobe Photoshop, mulai dari konsep awal hingga penyelesaian desain. Jadi nanti kami akan menjelaskan langkah-langkahnya. Lanjut ada tempat dan waktu. Pembuatan desain PIN ini dibuat oleh siswa DKV, tempatnya di SMK Negeri 1 Cibadak pada tanggal 1 Agustus 2024. Lanjut lagi, ada metode pengumpulan data. Jadi kami itu menggunakan 2 metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Kami itu mengumpulkan data dengan cara mencari informasi di buku-buku yang berkaitan dengan Adobe Photoshop. Jadi buku-buku ini kita cari di perpustakaan. Nah, dilanjut lagi ada praktikum. Dilakukan juga dengan cara praktik mendesain lalu menjadikannya sebagai PIN. Jadi kita juga selain mengobservasi bagaimana cara-caranya dan apa sih perangkat lunak Adobe Photoshop itu, setelah mendalami itu kami melakukan praktik. Lanjut ada bab 2. Bab 2 ada gambaran umum lembaga. Terus ada riwayat permasalahan lembaga. Riwayat perusahaan lembaga. Isinya itu kayak sejarah dari SMK Negeri 1 Cibadak. Lanjut lagi ada visi misi perusahaan. Jadi visi misi perusahaan di sini yaitu visi misi di SMK Negeri 1 Cibadak, yang dimana visi misi ini dibuat oleh sekolah untuk menjadikan landasan dari SMK Negeri 1 Cibadak itu sendiri. Ya, ini yang pertama ada visinya, terus dilanjut ada misinya. Ini isi dari misinya. Lanjut lagi ada bidang lembaga. Jadi SMK Negeri 1 Cipadak itu bergerak dalam bidang pendidikan. Ada beberapa jurusan. Yang pertama APHP atau Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, di APHP itu sendiri dibagi lagi. Jadi ada penguasaan mutu, pengolahan, dan industri. Lanjut ada ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terus ada peternakan unggas dan ruminansia. Ada perikanan juga, ada 2 air tawar dan hias. Dan terakhir ada DKV atau Desain Komunikasi Visual. Itu adalah jurusan kami. Lanjut ada struktur organisasi dari SMK Negeri 1 Cibadak. Ini ada kepala sekolahnya, ada koordinator, wakil kepala, ada kepala program keahlian dari berbagai jurusan,
Terus ada koordinator kelas industri, kepala unit pelaksana teknis perpustakaan, bimbingan dan konseling, lalu ada unit pelaksana teknis bursa kerja khusus atau BKK. Lanjut terakhir ada ketua lembaga sertifikasi profesi. Jadi ini struktur organisasi dari SMK Negeri 1 Cibadak. Nah, lanjut ada bab 3. Di bab 3 bidang khusus ada pengertian desain. Jadi desain adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual termasuk di dalam tipografi, ilustrasi, fotografi, dan pengolahan gambar dan tata letak. Jadi ini ada pengertian desainnya. Lanjut ada pengertian Adobe Photoshop. Pengertian Adobe Photoshop itu merupakan perangkat grafis yang menguasai pasar dunia dalam hal aplikasi pengedit foto atau efek fotografi. Photoshop merajai industri dan seni kreatif dengan kemampuannya melakukan manipulasi gambar, penambahan efek, dan serta untuk koreksi kesalahan fotografi, desain perikanan, produk kemasan, fotografi, dan hal kreatif lainnya sangat terbantu dengan adanya Photoshop. Jadi Adobe Photoshop itu perangkat lunak yang saat ini itu banyak digunakan oleh para fotografi atau para desainer untuk mengedit gitu ya. Digunakannya banyak, bukan hanya mengedit aja. Lanjut ada pengenalan area kerja di Adobe Photoshop. Ini ada beberapa menu utama seperti menu bar, toolbox, ada dokumen kerja, lalu option bar, panel bar. Nah, selain itu ada macam-macam tool Adobe Photoshop. Ini beberapa yang kami gunakan seperti Path Selection Tool. Itu tuh untuk men-select gitu kayak buat mindahin. Lanjut lagi ada type tool untuk membuat teks, rule tool untuk menggunakan penggaris, eyedrop itu untuk mengambil warna atau pokoknya untuk urusan warna gitu, misalkan mau warna kayak apa. Lanjut, ini tuh ada kekurangan dan kelebihan Adobe Photoshop. Ini ada beberapa kekurangan Adobe Photoshop. Terus ada beberapa kelebihannya juga. Lanjut lagi bab 4 pembahasan. Jadi di pembahasan ini jadi cara-cara membuat desain pin kita di Adobe Photoshop gitu. Yang pertama itu atur kanvas berukuran 7 cm, 7 cm kali 7 cm dengan resolusi 300 dan color mode CMYK. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Lanjut. 2 ada ellipse tool dan buat 2 lingkaran dengan ukuran 7 cm kali 7 cm dan lingkaran dalamnya 6 cm kali 6 cm. Ya, ini untuk lingkaran luarnya, ini dan lingkaran dalamnya. Lanjut lagi, drag 2 lingkaran tersebut ke tengah. Jika kesulitan bisa dibantu menggunakan penggaris agar lebih simetris ya. Lalu ganti nama layer lingkaran 7 cm dengan nama lingkaran luar dan lingkaran 6 cm dengan nama lingkaran dalam. Lanjut memasukkan foto background dengan cara klik file lalu klik open. Ya, ini caranya. Open. Lalu tinggal dimasukkan fotonya. Misalkan ini contoh fotonya. Diatur ukuran foto sesuai dengan ukuran lingkaran dalam. Lanjut lagi.
Jadi di sini jika sudah merasa pas, klik kanan pada layar foto tersebut dan klik create clipping mask yang ada di sini. Ya, ini clipping mask. Jadi fotonya itu akan masuk ke lingkarannya. Terus ada klik pada lingkaran luar dan sesuaikan warna dengan lingkaran dalam. Terus klik horizontal type tool dan ketik nama sesuai yang di lingkaran yang diinginkan. Nah, ini contohnya di sini kami mengetik DKV. Lalu klik 2 kali pada layer teks tersebut untuk mengatur stylenya. Di sini kayak ada konturnya, terus ada bisa pakai stroke, bisa pakai inner glow dan lain-lain. Jika menurutmu sudah oke, klik Ctrl plus S atau klik file lalu klik save untuk menyimpan file tersebut. Ini contoh menyimpan filenya. Nah, dan ini dia hasilnya kalau sudah dibuat. Lalu Bab 5 ada penutup dan ada kesimpulan. Setelah kami melaksanakan proses pembuatan PIN di DKP, di SMKN 1 Cibadak, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain. SMKN 1 Cibadak bergerak di bidang pendidikan. Proses pembuatan PIN dilaksanakan untuk memperkenalkan siswa pada tugas PKK di DKV. Proses pembuatan PIN ini dapat menambahkan pengetahuan terhadap industri di pelajaran PKK DKV. Pekerjaan yang dilakukan selama proses pembuatan PIN yaitu mendesain dan mengedit gambar, mengpress PIN dan menjadi PIN dan kemudian dipasarkan. Oke, terus ada beberapa saran untuk SMKN 1 Cibadak. Perbarui fasilitas dan peralatan belajar untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik, serta integrasikan teknologi dan tren industri terbaru ke dalam kurikulum untuk memastikan siswa siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan menjalin kemitraan dengan perusahaan dan industri untuk program magang, pelatihan dan praktis dan peluang kerja bagi siswa. Ya, ini sarannya untuk SMK Negeri 1 Cibadak. Terakhir ada daftar pustaka. Jadi ini itu buku-buku yang kami gunakan pada tahap observasi tadi. Mungkin segitu aja penjelasan laporan dari kami. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.